Kita pengen kemajuan di Desa Simpur. Jadi yang ngantuk ngopi-ngopi dulu lah, ini karena penting biar tidak ada lagi sahwa sangka setelah apa yang kita sampaikan. Jadi saya mulai, yang terhormat Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak Sekdes, dan warga Desa Simpur sekalian, perwakilan dari BPD, LPMD. Saya mulai untuk pemaparannya ya. Ini biasanya tidak pernah terjadi, spesial khusus untuk Desa Simpur pakai telur. Jadi belum pernah terjadi Pak. Saya kasih buat Mas Untung, kita kasih buat Mas Untung, kita kasih buat warga Desa Simpur. Tidak ada, kami tegaskan, tidak ada kewajiban kejaksaan untuk memaparkan hasil penyelidikan maupun penyidikannya. Cuman nanti akan saya jelaskan di belakang kenapa kami sampai hadir ke sini, karena ada yang nyenggol kami dengan cerita yang tidak benar. Ya, mungkin bapak-bapak sudah masuk ke WA-nya itu, ada seseorang yang memfitnah kami. Oleh karena itu perlu kami jelaskan, kami dudukkan perkaranya di sini, ya kan? Karena pelapor sendiri sudah jelas, sudah paham. Apalagi terlapor, saya marahin terus Pak tiap hari kalau di pertemuan itu Pak Kades itu yang mohon maaf Pak, walaupun sepuh ya kan, lebih tua senior daripada saya, tapi karena saya melaksanakan tugas negara, ya saya posisikan semua perangkat desa itu sama yang kita wawancarai penjahat semua Pak, mohon maaf. Tidak ada di kejaksaan itu asas praduga tak bersalah, mohon maaf. Tidak ada presumption of innocence, kita adanya adalah presumption of guilt. Karena kalau kami asas praduga tak bersalah, penjahatnya kabur semua Pak. Jadi itu prinsip kami sebagai penyidik tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi ya, dan tindak pidana pencucian uang, kami punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau perkara lain selain TPPU, pelanggaran HAM atau tindak pidana korupsi, itu penyelidik dan penyidiknya di kepolisian. Jadi itu yang harus dipahami dulu, sehingga kami hadir di sini dalam rangka menindaklanjuti laporan pengaduan dari Saudara Untung Subagio terkait dugaan penyelewengan keuangan dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020 di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Untuk tim intelijen sendiri, tim pelaksanaan tugas atau pra penyelidikan itu yang pertama beliau Bapak Kasih Intel Kejari Pemalang, Bapak Hermawan Sarjana Hukum. Terus kemudian yang kedua ada Bapak Sugeng Abadi, Kepala Subseksi Tipro Inkum. Yang ketiga ada Ibu Dewi Isnaini Sarjana Hukum, Kepala Subseksi Ipolek Sosbud Hankam. Dan yang terakhir keempat saya sendiri, Husein Dakusuma, Sarjana Hukum, Magister Hukum Litigasi, ahli sandi tingkat 1 pada Kejaksaan Negeri Pemalang. Sudah saya jelaskan tadi, kewenangan kami itu berdasarkan undang-undang, ada undang-undang kejaksaan, undang-undang nomor 16 tahun 2004, ada Perpres nomor 38 tahun 2010, di mana kami dapat melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, kita mulai kronologi berkas perkaranya ya. Jadi perkara ini bermula adanya karena adanya laporan pengaduan dari Saudara Untung Subagio sebagai pelapor. Surat tersebut dikirimkan tertanggal 28 Maret 2021. Kemudian saya lupa tanggal persisnya, diterima di Kejaksaan Negeri Pemalang. Kemudian atas dasar surat tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang kemudian mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen Bapak Hermawan untuk dibuat telaahan intelijen. Setelah itu Bapak Kasih Intel mendisposisikan lagi kepada saya untuk segera dibuat telaahannya.
Dan telahan itu sudah jadi dan kami ajukan kepada Bapak Kajari itu tanggal 28 April 2021 dengan nomor telahan intelijen nomor R/Lahim/03-M.22/Dek 1/04/2021 tanggal 28 April 2021. Setelah itu kami ajukan kepada Bapak Kajari dan oleh Bapak Kajari didisposisi untuk segera dibentuk tim pelaksana tugas untuk melakukan pra penyelidikan di Desa Simpur. Artinya tim yang dibentuk nanti akan melaksanakan tugas on the spot, mengecek ke lokasi, mewawancarai pihak-pihak terkait yang disebut di laporan pengaduan, termasuk juga pelapornya sendiri. Selain itu mengumpulkan dokumen-dokumen, mengecek pada tempat-tempat yang dilaporkan, pekerjaan-pekerjaan yang dilaporkan, dan kemudian diterbitkanlah surat perintah tugas nomor 7 itu tanggal 27 Mei 2021 bulan Mei ya. Kita pertama kali turun tanggal 27 Mei 2021. Itu kami kemudian pertama kali pada saat itu saya ingat sekali itu kita mengecek on the spot kepada lokasi-lokasi yang dilaporkan oleh saudara pelapor. Itu ada beberapa lokasi, ada pembangunan aspal di Dusun Merica, terus kemudian yang kedua ada Barong, pengaspalan di Dusun Barong, terus kemudian yang ketiga ada rabat beton, pembangunan rabat beton di Dusun Cengis, terus yang selanjutnya adalah pembelian baby roller, terus yang terakhir itu adalah pembayaran pajak sama ya ada dugaan gratifikasi senilai 4 juta rupiah kepada kepala desa oleh disebut namanya itu pemborong saudara Yudi, istrinya ada di sini. Pak Yudinya nggak ada ya Bu ya? Ya. Bu Sri Sulistiawati ya Bu ya. Terus kemudian setelah kita tim melaksanakan pemantauan di lapangan, kami menemukan hal-hal sebagai berikut. Informasi, bahan keterangan, data, dan fakta sebagai berikut. Pertama, kami mewawancarai beberapa orang atau pihak terkait. Ada Bapak Poniman, Kepala Desa, yang pertama. Terus yang kedua ada Bapak Nurdianto, selaku Kasih Kesra. Yang ketiga Ibu Sri Sulistiawati, sarjana ekonomi, wira swasta. Yang keempat Bapak Warmo, mantan Ketua BPD dari periode 2006-2018. Terus cek. Yang kelima Saudara Puji, Sekretaris Desa Simpur. Yang keenam Saudara Tarjono, Bendahara Desa Simpur. Selanjutnya Saudara Tarjuki, itu Kadus 1. Saudara Rosikin, wira swasta dari CV Dharma Tirtama Nusantara. Berapa tadi? 9. Saudara Daklan, itu mandor bangunan yang mengerjakan pengaspalan di Merica. 10 Bapak Cahyono, betul ya Pak ya? Waktu itu kita mintain keterangan Pak ya. Sebagai Kadus 3 Dusun Barong. Terus selanjutnya Saudara Yudi Kuswoyo, pekerjaan PNS. Terus Saudara Watok, pekerjaan petani, itu yang mengerjakan pengaspalan di Barong. Selanjutnya Saudara Susanto, sama petani yang mengerjakan pekerjaan di Barong. Dan yang terakhir Pasir,
itu yang mengerjakan pekerjaan di Dusun Barong. Ada yang beberapa yang kita panggil, tapi yang tidak datang, dan saya yakin tidak datang hari ini juga, itu Ketua BPD Saudara Risto. Ya. Itu pada saat kita melakukan ini kita belum paham kenapa yang bersangkutan tidak hadir, tapi kami sudah paham kenapa yang bersangkutan tidak hadir hari ini. Nanti kita jelaskan. Atas hal tersebut kami sudah kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen. Ini ya dokumennya Bapak Ibu yang berhasil kami himpun. Ada semua itu dokumennya. Atau mau diputar? Itulah dokumen yang berhasil kami kumpulkan. Total ada 20 dokumen terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilaporkan. Nah, ini saya jelaskan terkait teknis, agak membosankan tapi ini penting. Pertama, analisa terkait pengadaan mesin gilas atau baby roller. Sebagaimana kita ketahui, ada dugaan bahwa pada pembelian mesin gilas baby roller tersebut tidak ada keterlibatan ketua BPD. Di situ di laporan Saudara Untung Subagio disebutkan ketua BPD-nya adalah Saudara Risto, dan tanpa sepengetahuan atau tidak dengan musyawarah desa bersama-sama melibatkan ketua BPD atau unsur BPD. Nah, setelah kami kumpulkan baik dokumen maupun keterangan para pihak yang terkait, dokumen menyatakan ada musyawarah desa. Paling atas itu saya hafal, sampai hafal surat-suratnya Pak Bu. Dokumennya ada. Terus kemudian kekeliruan yang paling mendasar adalah pada saat direncanakannya pembelian mesin gilas, yang menjabat sebagai ketua BPD itu bukan Saudara Risto, Saudara Warmo. Lah urusannya apa? Melibatkan Saudara Risto. Jaka Sembung bawa golok, nggak ada urusannya. Jadi kalau kata anak sekarang beda server, nggak ada urusannya antara Saudara Risto dilibatkan ini dengan perannya pada saat itu sebagai apa. Pada tahun 2019 ya, pada saat perencanaan, pada 2018 perencanaannya, 2019 pada saat pembelian di 2019 memang yang bersangkutan sudah menjabat, tapi perencanaan itu kan dari 2018. Jadi 2019 itu tinggal pelaksanaannya saja. Tidak perlu kemudian persetujuan lagi, karena persetujuannya sudah dilakukan di tahun 2018. Dan itu persesuaian keterangan para pihak yang terkait, yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa nama, sekitar 15 atau berapa tadi, dengan dokumen itu saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa tuduhan saudara pelapor tidak berdasar. Terus ada tuduhan bahwa mesin rusak dari beli baru. Ada perangkat desa yang mengamini, satu orang. Tapi setelah kami cek ke beberapa saksi yang lain, ternyata tidak betul apa yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa itu dan tuduhan pelapor. Yang betul adalah bahwa mesin gilas itu sudah bisa beroperasi semenjak dibeli dari baru, dan sudah ada pelatihan selama 2 hari dari dari Ibu Sri Suliskawati ya, untuk bertindak atas nama CV ya, CV apa Bu? Karya Raharja. Sudah ada pelatihan, ada dokumentasinya,
Terus setelah kami cek, memang pada saat kami turun ke lapangan memang rusak. Posisinya ada di Dusun Barong. Kita jalan sampai ke Dusun Barong sana, agak masuk di masjid itu ya, masjid apa turunan, terus habis itu belok kiri. Nah, pada saat dipakai untuk pengerasan jalan itulah rusak, pecah asnya ya. Terus kemudian kami sampaikan kepada Pak Kepala Desa untuk segera memperbaiki, dan tidak lama itu sekitar tanggal berapa ya? Ada fotonya. Nah, kondisi rusak itu kita datang bulan Mei tanggal 27, itu pertama kali kita lihat baby roller rusak. Terus kemudian pada bulan Juni, betul seperti yang disampaikan, dikirimkan juga videonya ke saya bahwa sudah bisa dipakai. Terus habis itu ada kegiatan TMMD di Dusun Barong, Desa Simpur bulan Juni 2021. Artinya mesin tersebut sudah bisa digunakan kembali. Dan ternyata memang pembelian itu sudah disepakati semuanya bahwa memang karena kondisi jalan Simpur ini banyak yang rusak, maka pembelian itu menurut perwakilan dari saudara-saudara sekalian sendiri, bukan saya yang menyimpulkan ya, bahwa pembelian itu adalah lebih efisien dibandingkan dengan melakukan penyewaan, karena mobilisasi alat berat dari bawah ke atas ini pun cukup sulit. Nah, itu kesimpulan yang dibuat di musyawarah desa yang dilakukan tahun 2018. Jadi pembelian itu nggak usah dipermasalahkan karena sudah diputuskan. Kalau ada yang bilang bahwa tahun 2019 tidak dilibatkan, wong dia itu tahun 2018 belum menjabat, kan begitu. Terus kemudian terkait anggaran bahwa itu penguatan modal BUMDes. Setelah kami telusuri dokumen berdasarkan LAPBDes dan APBDes bahwa tuduhan tersebut tidaklah berdasar. Kami menemukan kesesuaian dokumen bahwa Musyawarah Desa itu menyatakan bahwa memang pembelian ini kemudian akan dimasukkan ke dalam penguatan modal BUMDes. Jadi penyertaan modal BUMDes belinya mesin gilas. Cuman catatan buat Pak Kades, sampai dengan saat ini belum ada administrasi pencatatan terkait penyertaan modal mesin gilas sebagai modal BUMDes Simpur. Jadi tolong segera dilengkapi Bapak Sekdes dan Bapak Kades. Nah, terkait pelapor yang menyebutkan bahwa TPK tidak difungsikan, itu keliru juga, dan ada disebutkan bahwa TPK-nya itu Bapak Cahyono. Itu misinformasi bahwa TPK-nya itu bukan Bapak Cahyono, TPK-nya Bapak Nurdianto. Dan di setiap dokumen pengadaan, perencanaan pengadaan dan laporan, semua ada tanda tangannya Bapak Nurdianto. Jadi kalau disebutkan TPK tidak dilibat, TPK Saudara Cahyono tidak dilibatkan, TPK sendiri bukan Saudara Cahyono, Saudara Nurdianto, dan tidak dilibatkan keliru pula. Karena dilibatkan, ada buktinya semua di situ, gitu. Terus kita melangkah ke poin kedua ya, pekerjaan pembangunan kerabat beton Dusun Cengis, Desa Simpur. Itu ada kaitannya dengan penarikan pajak. Jadi terkait rabat beton di Cengis, itu tuduhan dari pelapor itu adalah bahwa TPK ini menerimanya
tidak semestinya sesuai dana yang dianggarkan. Karena dana yang dianggarkan sekian, terus kemudian dipotong oleh saudara sekretaris desa, saudara Puji, dan kaur keuangan saudara Tarjono yang mencapai 8% bahkan sampai dengan 29%. Tuduhannya bahwa berdasarkan hasil analisis kami, tuduhan tersebut tidak berdasar, di mana setelah kami cek di dalam buku kas pembantu pajak, PPN dan PPH dana desa Simpur, besarannya semua sudah sesuai, yaitu 11,5%. Tapi apakah kami berhenti sampai di sana? Tidak. Tentunya kalau yang dilaporkan 11,5% bisa saja dong ngambil lebihnya, kasih ke TPK sedikit. Tetapi kami tanyakan kepada TPK, dan TPK mengakui bahwa terimanya tidak sesuai dengan yang dituduhkan saudara Untung Subagio. Bahwa saudara Untung Subagio menyatakan hanya sebesar 40 juta. Tapi ternyata kenyataan yang kami temukan dengan keterangan para pihak dan dokumen itu yang sampai total berdasarkan kwitansi yang ada itu 69.230.000 rupiah. Bahkan karena ada kesalahan dari ketidakcermatan dari dari perencanaan dari pendamping desa, itu ada akibat kekurangan dana, ketidakcukupan dana karena pembelian-pembelian di luar dari RAB, yaitu contohnya adalah pembelian alat-alat untuk ya dorongan dan lain sebagainya. Itu ada yang tidak direncanakan oleh saudara Tarjuni. Nah, ini ada kekurangan 1.100.000 yang belum dibayarkan ke toko material untuk pembelian batu belah, biston, pendorong andukan, karena menurut saudara Tarjuki permasalahannya itu pada saat perencanaan awal oleh saudara Mustain, pendamping desa, itu tidak cermat karena tidak menginkludkan, tidak menyertakan pembelian peralatan pendukung tersebut. Jadi demikian berdasarkan buku kas pembantu bukti dan kemudian persesuaian keterangan para pihak yang terkait yang kami mintai keterangan, terjadi persesuaian bahwa tidak berdasar tuntutan dugaan atau tuduhan dari saudara pelapor yang menyatakan bahwa PPK hanya menerima uang 40 juta karena sudah dipotong pajak senilai 18-29% oleh saudara sekretaris desa dan bendahara desa. Yang ketiga, pekerjaan pengaspalan jalan Dusun Mereca Desa Simpur. Sepanjang pengetahuan kami, salah satu jalan yang paling bagus di Desa Merica ini adalah di Desa Simpur ini adalah jalan di Dusun Merica. Kami belum keliling-keliling sih, tapi yang berdasarkan pengamatan kami, salah satu yang paling bagus yang sampai dengan saat ini masih rapi itu jalan di Dusun Merica. Jadi justru aneh ketika jalan yang paling bagus itu dilaporkan dibandingkan jalan kabupaten ini, tentunya bagusan jalan di Dusun Merica. Tapi mohon maaf kalau saya keliru, ada jalan yang lebih bagus, kami tidak tahu. Nah, itu ada tuduhan bahwa diborongkan kepada pihak ketiga senilai 70.000 per meter persegi dan dengan volume pekerjaan kurang lebih 1.800 meter persegi, dilakukan oleh pemborong saudara Daklan. Saudara Daklan berdasarkan keterangan di pelaporannya saudara Untung itu hanya menerima uang sebesar 126 juta dari pagu anggaran 200 juta rupiah. Sementara ada uang sisa 74 juta yang tidak dipakai, tidak jelas. Nah, berdasarkan
persesuaian keterangan para pihak yang terkait dan dokumen, keterangan tuduhan tersebut tidak berdasar. Karena saudara Dahlan itu bukan pemborong. Saudara Dahlan ini mandor. Pekerjaan itu dilakukan secara swakelola. Beli aspalnya di saudara Rosikin. Sudah kami minta keterangan juga di kantor Kejaksaan Negeri Pemalang. Terus saudara Dahlan ini sebagai mandor, tukang-tukangnya dari Simpur sendiri. Ada juga yang dari Kali Saleh. Dan saudara Dahlan tidak benar menerima 126 juta rupiah. Saudara Dahlan menerima uang sebesar 29 juta rupiah sebagai ongkos jasa pekerja. Kemudian berdasarkan keterangan saudara Rosikin disertai dengan dokumen-dokumen dan kwitansi data pendukung bahwa anggaran pembelian material itu total sebesar 159.572.500. Artinya tidak mungkin beli aspalnya saja itu 160 juta, Pak Kades atau bendara mengeluarkan uang cuma 126 juta, sementara ditambah dengan ongkos pekerja saja sudah 190 sekian, ditambah pajak dan lain-lain, genaplah sudah itu 200 juta. Kemudian yang terakhir, pekerjaan pengaspalan jalan Dusun Barong, Desa Simpur. Nah, ini ketua TPK-nya saudara Cahyono. Saudara Untung ini menyatakan bahwa di laporan pengaduannya bahwa atas pekerjaan jalan di Dusun Barong ini, saudara kepala desa, saudara Poniman itu menerima uang sebesar 4 juta rupiah dari suaminya Bu Sri. Karena Bu Sri ini sebetulnya sebagai pemenang sebagai itu memang nggak sih ya? Penunjukan ya. Jubsum kepada CV Karya Raharja, tetapi yang datang mewakili Bu Sri ini adalah suaminya Bapak Yudi Kuswoyo, yang kemudian pertemuan tersebut dilakukan di kantor ruang kepala desa Simpur. Ada yang waktu itu menyaksikan adalah saudara Poniman, saudara Cahyono, ketua TPK, saudara Puji, saudara Tarjono, saudara Adi Bambang, dan saudara Yudi Kuswoyo. Memang kalau tidak dipahami, seolah-olah setelah selesai kepala desa melakukan pembayaran uang senilai kurang lebih 50 juta rupiah untuk pelunasan kepada saudara Sri Sulistiowati melalui saudara Yudi Kuswoyo suaminya, itu memang Pak Yudi itu menyerahkan uang 4 juta kepada Pak Kades di depan semua orang itu. Cuman jeleknya orang-orang ini nggak nanya uang itu uang apa, langsung main tuduh kayak gitu, lapor pula ke saudara Untung. Saya nggak perlu sebut yang mana orangnya, tapi ada di ruangan ini orang itu. Kemarin sudah saya marah-marahin, ya kan? Janganlah kau lihat itu, terus kemudian habis itu nggak tahu apa-apa, kau tuduh orang itu. Ada di depan muka kau, ya kan? Ada di depan muka kau orang itu, tanya, Pak itu uang apa Pak? Kan sederhana seperti itu. Nah itu dia. Seperti yang disampaikan Pak Kasinal tadi, pengennya mungkin menikmati uang itu lagi dong gitu kan. Padahal uang itu uang untuk pembayaran batu belah. Karena permintaan harga ini ada penambahan volume pekerjaan yang diminta oleh warga desa Simpur sendiri. Atas dasar permintaan penambahan volume tersebut, ada kekurangan batu belah. Nah, batu belah ini dimintakan oleh saudara Yudi kepada Pak Kades atau ke TPK Pak Nurdianto ya. Ada Pak Nurdianto di sini. Nah, dimintakan kepada Pak Nurdianto. Terus habis itu saudara Nurdianto ini kemudian
menyediakan batu belah melalui warga setempat Dusun Barong, yaitu ya antara lain Watok, Susanto, dan Tasir. Kemudian mereka ngambil batu ini di tempatnya Pak Cahyono, bayar ke Pak Cahyono. Tetapi di tengah jalan setelah 9 kubik itu kemudian Pak Cahyono menghentikan dan meminta untuk diambil dari tempat lain, sehingga sisanya yang 18 kubik kalau nggak salah itu, atau kebalik ya, 18 sisanya 9 itu kemudian kan di tempat lain di luar. Nah, dengan harga yang tinggi, sehingga ini saya bacakan keterangannya salah satu orang ya, kurang lebih mereka semua sesuai pernyataannya. Susanto, Tasir, dan Watok, bahwa benar mereka itu adalah masyarakat desa Simpur yang melakukan pekerjaan pengaspalan jalan di Dusun Barong RT 3, total senilai 27 meter kubik. Kemudian beli dari saudara Cahyono besar Rp20.000 per kubik, dan sisanya kemudian itu 18. Terus yang 9 itu beli tempat lain karena dihentikan oleh saudara Cahyono, senilai 150.000 itu per kubik sudah sampai tempat, termasuk dengan jasa pembelahannya. Kemudian bertiga itu, Susanto, Watok, dan Tasir itu kemudian terima uang 4.050.000 dari Pak Kades, dibayar oleh Pak Kades ke Pak Yudi dulu. Nah, karena Pak Yudi sudah ada uang, Pak Yudi kemudian bayar utang, dititipkanlah, karena nggak kenal Pak Yudi ini sama 3 orang ini, dititipkanlah uang 4.050.000 kepada saudara kepala desa. Baru saudara kepala desa lah yang membayarkan kepada 3 orang itu tadi senilai 4.050.000. Nah, 360.000 diserahkan kepada saudara Cahyono atas pembelian tadi. Kemudian sisanya buat beli di tempat lain senilai 1.350.000. Masih terdapat sisa sebesar 2.340.000. Kemudian dibagi rata untuk 3 orang, yaitu saudara Watok, Tasir, dan Susanto, masing-masing senilai 780.000 atas kerjanya bla bla batu itu. Nah, saya rasa sudah semua itu yang 4 poin utama laporannya saudara Untung. Di laporannya ada lebih dari 4 poin, tetapi kurang lebihnya ada yang bisa masuk satu sama lain, sehingga kami sarikan cuma ada 4 ini. Nah, ini kesimpulannya, sementara karena tidak ada kasih berdasarkan persesuaian keterangan para pihak dan dokumen, ya kan, yang kami amankan, sehingga untuk sementara ini prosesnya kami hentikan, kami tutup. Jadi saya